Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Lillahi ta'ala. Qal haddatsana Adamu haddatsana Syu'batun an Amr ibn Dinar an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum wal imamu yakhutubu falyarka' rak'ataini. Haddatsana Ahmad bin Hamid haddatsana Abu Bakr an Abi Hassin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini wa aqlil li'alli a'ih. Di hadis ini menceritakan tentang bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta diberikan wasiat. Jadi, wahai Rasulullah, berikan wasiat, nasihat terhadap diri saya, tapi mintanya wasiat yang pendek. Minta wasiat pendek, singkat, padat, agar li'aihi, agar saya bisa menghafalnya, agar saya bisa memahaminya, agar saya bisa kembali menyampaikan nasihat tersebut kepada orang lain. Kemudian apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Pendek, padat, singkat, jangan marah. Fasa'alahu marratan aw marrataini, kemudian ditanya lagi kedua kalinya. Kullu dzalika yaqul, kemudian Rasulullah tetap mengatakan la taghdab. Nah, jadi kaitannya apa? Hadis ini dituturkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Birrul Walidain. Apa hubungannya jangan marah dengan berbakti kepada orang tua? Kaitannya adalah bahwa dengan marah kepada orang tuanya atau salah satunya itu bisa mencegah dari berbakti terhadap orang tua. Bahkan itu termasuk adalah kebalikannya, yaitu uququl walidain. Marah terhadap orang tua adalah merupakan bagian durhaka kepada keduanya. Makanya Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya beliau yang dinamakan Birrul Walidain, adalah kaitannya di situ. Kemudian haddatsana Musaddadun haddatsana Abul Ahwas an Sa'id bin Masruqin an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu man ghalaban nas. Bukanlah orang yang kuat itu adalah yang banyak mengalahkan orang lain dengan kekuatannya. Bukan yang jago panco. Bukan yang mengalahkan orang lain dengan kekuatannya. Walakinna syadida man ghalaba nafsahu. Akan tetapi orang yang kuat adalah mereka yang bisa melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya dari terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan, terutama ketika dalam posisi marah. Karena banyak orang ketika marah keluar dari dirinya perkataan-perkataan yang terkadang menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat. Lebih dari itu, terkadang dengan marah seseorang bisa keluar dari agama Islam dengan mencaci maki terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap agama Islam. Nah, makanya Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa orang yang kuat di antara kalian adalah mereka yang mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya ketika marah, dan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain.
Itu orang yang kuat, pada hakikatnya begitu. Artinya ketika orang lain berbuat salah kepada kita, mampu nggak itu maafin dia? Begitu kira-kira. Nah, jadi kaitannya apa hadis ini dengan berbakti kepada orang tua? Artinya masing-masing dari diri kita itu harus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mengekang hawa nafsu kita, bersabar di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis tadi sebelumnya Rasulullah sampai mengulang 3 kali, la taghdab, jangan marah. Kenapa ya? Karena dengan marah itu adalah merupakan pintu kehancuran, pintu kerusakan. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali, itu merupakan bentuk penekanan. Bentuk penekanan agar seseorang benar-benar menjaga dirinya dari kehancuran, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Kemudian haddatsana Al-Fadl bin Al-Muqatil, haddatsana Abdullah bin Ibrahim bin Amr atau Ibrahim bin Umar ibnu Kaisan an abihi annahu qala maka sabnu abi najihin rahimahullahu salasina sanatan la yatakallamu bi kalimatin yu'dhi biha jalisahu. Allah. Jadi Abu Najih di sini diceritakan hidup bersama orang-orang, tidak berkata dengan satu kalimat pun yang menyakiti yang duduk bersama dirinya. Haddatsana Muhammad bin Salamin an Ibni Uyainata atadruna mas-salam qala atadruna mas-salam assalamu anta aminun minni anta salimun minni. Jadi kalian tahu enggak apa itu keselamatan? Dijawab assalam, keselamatan adalah anta aminun minni, engkau selamat dari diriku. Artinya apa? Saya tidak menyakiti diri Anda. Wa anta salimun minni, dan engkau selamat dari diriku. Artinya apa? Dan engkau tidak apa? Anta aminun minni, engkau selamat atau aman dalam diriku, saya tidak menyakiti kalian. Dan anta salimun minni, engkau selamat dari diri saya, sama tidak menyakiti Anda. Nah, dari sini apa kaitannya? Bahwa kita itu dituntut untuk berakhlak mulia, untuk berbuat baik terhadap orang tua. Dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Artinya apa? Itulah untuk keselamatan, tidak menyakiti keduanya. Kemudian sami'tu Aba Abdillahil Musnadi yaqulu Ja'a Salm ibn Salim ila ibn Uyainah rahimahullahu faja'ala yusmi'uhu yaqulu fa'altu kadza wa fa'altu kadza qala fanadhara ilaihi ibn Uyainah faqala ashfani minka aqluka qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'arid 'anil jahilin. Jadi ashfani minka aqluk, ashfani minka aqluk artinya ini, berikanlah, cukupilah diri saya untuk tidak berbicara dengan kecuali dengan apa yang bisa mampu diterima oleh akal kita. Itu maksudnya. Kemudian apa dibacakan oleh Ibnu Uyainah, wa'arid 'anil jahilin, dan jauhilah orang-orang bodoh. Ini adalah merupakan salah satu dari
pangkal yang 3 yang di sana merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadi para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu adalah ungkapan dari ketiga hal ini. Khudil afwa, jadi maafin orang lain. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan dalam kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Terus haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarani ibnu Abi Zaidata akhbarana Abi an Khalid bin Salamah anil Bahiyyi an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha dunaki fantasiri. Artinya apa? Rasulullah berkata terhadap Aisyah, khudunaki. Artinya fantasiri, ambillah apa yang menjadi hakmu wahai Aisyah. Ambillah apa yang menjadi hakmu wahai Aisyah dari Zainab. Yang mana Zainab ini adalah merupakan orang yang derajatnya di bawah Sayyidah Aisyah. Yang mana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Zainab di sini adalah Zainab bintu Jahshin, yang mana juga sama merupakan istri dari Rasulullah. Di suatu ketika Zainab ini masuk kepada Aisyah tanpa seizinnya dan dalam keadaan marah, kemudian berkata dengan perkataan yang sedikit menyinggung Aisyah. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Bahwa Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah kebolehan mengambil hak dari Zainab, apa yang menjadi hak dirinya. Artinya mengambil hak apa yang menjadi hak dirinya tanpa melampaui batas. Artinya kenapa? Oleh karena ketika Zainab di sini yang memulai dari menyakiti Aisyah, maka boleh bagi Aisyah antan tasira bil misl, artinya untuk mengambil sesuatu yang menjadi hak bagi Aisyah tersebut. Itu. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya bin Sa'id an Thawrin haddatsani Habib bin Ubaidin anil Miqdam ibn Ma'di Karib wa kana qad adrakahu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Hadis ini menjelaskan maknanya adalah barang siapa atau ketika ada seseorang mencintai terhadap saudaranya semuslim, falyu'limhu, hendaknya orang tersebut memberitahukan terhadap saudaranya tersebut bahwa dia mencintai sahabatnya itu. Makanya dari sini amalan atau dalam bentuk mengamalkan hadis ini, saya katakan kepada hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, aku mencintai kalian semua karena Allah. Ikutin hadis ini. Jadi kalau kita suka terhadap saudara kita sesama muslim, ungkapin I love you. Bu, I love you. Gitu. Ini redaksi hadis begini. Jadi ketika salah seorang dari kita mencintai saudaranya semuslim, falyu'limhu, hendaknya dia memberitahukan saudaranya tersebut annahu ahabbahu. Jadi perintah di sini adalah perintah an-nadb, perintah kesunnahan, bukan perintah wajib.
Contohnya seperti seseorang mengatakan uhibbuka fillah. Misalkan seorang mengatakan terhadap saudaranya uhibbuka fillah. Ini merupakan contoh dari apa yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah ini. Dan kelak orang-orang yang mencintai, dua orang yang mencintai karena Allah di hari kiamat berada di bawah naungan arsy, di mana banyak orang yang kepanasan. Dari sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Orang yang hidup di dunia saling mencintai karena Allah, kelak di hari akhirat akan berada di bawah naungan arsy. Maknanya apa? Ketika seseorang saling mencintai saudaranya karena Allah, menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan atas dirinya. Itu makna saling mencintai karena Allah. Terus Sami'atu Musa, itu Pak. Sami'atu Musa bin Ismail sami'atu Aba Asimin yaqulu ma maghtabtu ahadan mudh alimtu anna al-ghibata tadurru ahlaha. Saya mendengar Musa ibn Ismail mendengar dari Asim, dia mengatakan, Abu Asim mengatakan, saya tidak pernah menggibah. Menggibah, tidak pernah ngomongin kejelekan orang lain di belakangnya seorang pun. Saya nggak pernah menggibah seorang pun, tidak pernah ngomongin kejelekan orang lain siapapun itu di belakangnya, ketika saya tahu bahwa ghibah itu membahayakan pelakunya. Terutama bahasa kerennya mah gosip. Gosip ya, gosip. Sebagian orang, terutama kalangan perempuan, terutama yang kaum milenial, Gen Z, itu kalau mereka ngegosip bangga. Biasa di grup-grup WA gitu, ngapain? Gosip dulu dengan bangganya, menggibah dulu dengan bangganya. Padahal ghibah adalah diantara merupakan perbuatan yang maksiat, haram, perbuatan haram. Artinya apa? Dari sini kita menambah keyakinan kita bahwa ghibah adalah sesuatu yang berbahaya bagi pelakunya. Kenapa? Karena dengan ghibah itu bisa memecah persaudaraan, bisa memecah antara sesuatu yang terjalin kasih, yang saling mencintai, itu kan, kemudian melahirkan percekcokan, permusuhan, yang juga menyebabkan putusnya tali silaturahim itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Merobek kasih sayang di antara dua orang mukmin yang saling mencintai karena Allah, itu semua hancur, runtuh, dibangun karena dengan hal ghibah yang seperti ini. Makanya hindari ghibah, itu berbahaya bagi pelakunya. Terus Haddatsana Musaddadun haddatsana wa bihi haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah bin Qarrata an abihi annahu qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu syata wa ana arhamuha au inni la arhamu syata au azbahaha au inni la arhama syata an azbahaha qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah.
Asyata in rahimtaha rahimakallah marrataini. Ini menceritakan tentang tukang jagal. Jadi bahwa di antara bentuk atau di antara penyebab seseorang mendapatkan rahmat Allah, engkau memberikan kasih sayang terhadap kambing, artinya menyayangi, artinya diperhatikan ketika seseorang hendak menyembelih kambing. Sebenarnya tidak terkhusus pada kambing, sapi sekalipun. Artinya ketika orang hendak menyembelih, di sini dicontohkan kambing, itu hendaknya dipenuhi dengan kasih sayang. Artinya dijadikan kambingnya tersebut terlebih dahulu tenang sebelum disembelih. Enggak stres. Enggak stres ketika disembelih. Kemudian enggak disembelih di depan kambing lainnya. Bagian orang kan enggak perhatikan ini. Ini enggak menyembelih kambing di depan kambing lainnya. Itu merupakan apa namanya ya? Enggak bagus begitu. Kemudian enggak dipukulin dulu baru biar apa namanya? Biar cedera baru disembelih, enggak demikian. Tanpa ada maslahat. Kemudian pisau atau golok yang dipakainya itu tajam, kemudian nyembelihnya cepat, seret, enggak begitu. Itu adalah bisa jadi merupakan ketika menyembelih, bisa jadi merupakan menyebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah ketika menyembelih binatang sembelihan, karena dia memperhatikan hal-hal binatang tersebut yang hendak disembelihnya. Kemudian haddatsana Ibrahim bin al-Munzir bihi haddatsana Ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubairin an Nufairin an abihi an Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ism. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tentang berbuat baik dan perbuatan dosa. Rasulullah faqala, kemudian Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu kebaikan. Wal ismu, dan perbuatan dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang berada di dalam dirimu, fakarihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau hal tersebut diketahui oleh orang lain. Itu namanya dosa. Jadi sesuatu yang meninggalkan bekas di dalam hati, meninggalkan gundah, kesempitan, kesetresan, artinya tidak ada ketenangan di dalam hati. Itu. Kemudian haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun 'ani az-Zuhri haddatsani Salimun 'an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari yaqul ala innal fitnata huna yushiru ila al-masyriqi min haitsu yatlu qarna syaitan. Jadi suatu ketika Rasulullah berada di atas mimbar kemudian mengatakan bahwa akan muncul fitnah dari sini, sambil Rasulullah nunjuk ke arah timur, yang mana dari arah tersebut itu akan muncul tanduk setan. Nah, terlihatnya begitu. Maksud dari hadis ini bahwa akan muncul fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah di dalam agama, fitnah di dalam urusan agama.
seperti zaman sekarang. Ini hadis menceritakan tentang jeleknya kaum Wahabiyah. Rasulullah menceritakan bahwa akan muncul fitnah dari masyrik, dari arah timur. Artinya yang dimaksud arah timur dari kota Madinah. Arah timur dari kota Madinah. Maka yang dimaksud adalah daerah namanya Najd. Di daerah di Hijaz, Najdul Hijaz. Sebagian kenapa? Karena sebagian Wahabi itu ketika dikatakan hadis ini mereka ngeles bahwa yang dimaksud masyrik di situ adalah Najdul Iraq. Bukan demikian, enggak nyambung. Jadi yang dimaksud masyrik di dalam hadis ini adalah Najdul Hijaz. Tempat merangkaknya golongan Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahab keluar merangsak dari Najd. Daerah namanya Najd ini yang digambarkan dalam hadis tempat keluarnya Qarnus Syaitan, tempat keluarnya Hizbus Syaitan, para pengikutnya yang mereka menyesatkan umat manusia dan menjerumuskannya dalam kerusakan, dalam kesesatan. Jadi awal mula munculnya golongan Wahabiyah ini sebagaimana diceritakan Syekh Zaini Dahlan. Ini Syekh Zaini Dahlan ini ulama yang banyak dari ulama-ulama Indonesia yang berguru kepada beliau. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten itu muridnya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Nawawi Banten punya murid lagi, Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Sebenarnya ini berbicara ya banyak, sebenarnya bisa murid-muridnya banyak, cuman ini berbicara tentang kesanadiahan di antara murid-muridnya begitu yang masyhur. Syekh Zaini Dahlan punya murid Al-Imam Syekh An-Nawawi Bantani. Kemudian Syekh Nawawi Banten punya murid Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan banyak tuh muridnya tersebar. Kebanyakan ulama-ulama NU yang sepuh masuk ke Hashim, itu muridnya Syekh Khalil. Kalau di daratan Sunda ada itu namanya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang disebut dengan Mama Sempur, makamnya di Purwakarta. Itu sama Kiai sepuh yang berguru langsung kepada Syekh Khalil Bangkalan. Nah itu Syekh Zaini Dahlan itu punya kitab namanya Umara Biladul Haram. Di situ beliau menceritakan betul bagaimana golongan Wahabiyah keluar dari Najd merangsak menguasai haram, daerah haram. Gambaran yang diceritakan adalah bagaimana golongan Wahabiyah menghalalkan setiap darah yang di luar golongan mereka. Karena pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan di dalam kitabnya, ini di dalam kitabnya sendiri dinyatakan demikian. Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa lahu ma alaina. Orang yang bergabung dengan dakwah kita, kata Muhammad bin Abdul Wahab ini, pendiri Wahabiyah, orang yang bergabung dengan dakwah kita maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Wa man lam yadkhul fahuwa kafirun halalud dam. Dan orang yang tidak bergabung dengan dakwah kita maka orang tersebut kafir, halal darahnya. Itu ideologi golongan Wahabiyah. Hingga akhirnya diceritakan oleh Syekh Zaini Dahlan bahwa ketika Wahabi masuk menyerang, mengambil setiap harta umat Islam, membunuh laki-lakinya, diceritakan darah itu mengalir seperti sungai. Itu diceritakan Syekh Zaini Dahlan begitu. Darah mengalir seperti sungai.
Subhanallah, saking banyaknya pembunuhan yang terjadi ketika itu. Lagi ada orang azan di dalam masjid, dikunci pintunya, dibunuh orangnya. Subhanallah. Fitnah akhir zaman. Maka beruntung orang yang paham tentang akidah Ahlus Sunnah dan memegang teguhnya. Subhanallah. Allah. Jauhi. Dulu Suriah itu diantara itu kan daratan Syam. Jadi dulu cerita bahwa Rasulullah itu berdagang bersama pamannya kemana? Ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu ungkapan dari 4 negara sekarang. Lebanon, Suriah, Palestina, sama Yordania. Jadi ini semua daerah nyambung. Tadinya disebut dengan Syam. Dulu Suriah itu tetanggaan dengan Lebanon. Guru-guru kita sering menceritakan, dulu saya kalau ke Suriah itu naik mobil tengah malam, kemudian kemalaman begitu, tidur di jalan dengan mobil, di dalam mobil tidur di jalanan begitu aman, tenang, ada ketenangan di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa para masyayikh atau bahasanya para ustadz, para kiai di Suriah, bukan kiai di sana sebutannya, bahasa kitanya begitu. Para masyayikh di sana, para kiai dan ustadz-ustadznya itu tidak mau mentahzir atau memperingati masyarakat dari menyebutkan kesesatan-kesesatan di luar Ahlus Sunnah. Tidak mau mentahzir masyarakat dari menyebutkan kesesatan-kesesatan golongan Wahabi, golongan Hizbut Tahrir dan semacamnya. Hingga akhirnya apa? Mereka berkuasa dan terjadilah kehancuran. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita untuk sama-sama kita menjaga orang terdekat kita, menjaga keluarga kita, sahabat, kerabat, tetangga, teman.